Rocks akhirnya kembali ke serial One Piece ini. Yang sejujurnya setelah sekian lama nih, saya lebih penasaran dengan wujudnya dibandingkan dengan wujud Imu ini sendiri. Terutama squad apa sih satu karakter tersebut, apa yang membuatnya sangat ditakuti lebih dari Roger dan bahkan Garp juga. Apakah murni hanya kekuatan haki atau mungkin ternyata ada buah iblis. Nah, gak cuma soal di sini. Kali ini kita akan bahas lagi satu karakter yang sejujurnya sangat-sangat luar biasa sekali, yaitu Rocks the Shebek. Terutama sejak pertama kali disebutkan namanya di chapter 957, chapter pertama juga nih yang kita kasih nilai 10 dari skala 10. Yang ternyata sudah mau 200 chapter, tetapi Oda masih belum menunjukkan lebih jauh tentang satu karakter ini. Makanya yuk, mari kita bahas di video ini. Pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, di video ini kita akan mulai dari apakah kemampuan dari Rocks the Shebek, apakah buah iblis, dan jika iya, kemampuan buah iblis apa yang dia miliki. Pertama, satu yang jelas adalah kemampuannya benar-benar sangat berpengaruh kepada seluruh dunia. Dan di sini saya akan membahas 3 opsi untuk buah iblis yang kemungkinan dimiliki oleh satu karakter luar biasa ini. Dimana alternatif pertama adalah, ya benar, dia memakan Hito Hitonomi model Nika yang sekarang dimakan oleh kapten kita. Yang berarti Rocks adalah makannya sebelum Luffy Sencho. Mungkin bakal ada yang bilang, lah bang, udah 800 tahun kan buah iblis tersebut tidak awakening, yang berarti nggak mungkin dong ada yang makan buah iblis tersebut selama ini. Yang lagi-lagi kurang valid nih untuk pertanyaannya, karena yuk coba kita breakdown lebih jauh lagi. Dimana inilah kurang lebih timeline yang kita ketahui. Ingat, Wusu yang bertanggung jawab membawa buah iblis menggunakan kapal 13 tahun yang lalu, namun Shanks lah yang pada akhirnya mencurinya dan membawa buah iblis tersebut kurang lebih selama 1 tahun, sampai akhirnya di desa Fusa bertemu bocah Luffy yang tidak sengaja memakan buah iblis ini. Yang kita juga tahu di suatu waktu 800 tahun yang lalu sejak terakhir awakening, buah iblis ini pun dikatakan menghilang dan akhirnya pemerintah dunia pun mengubah namanya, atau mungkin agar tidak ada banyak orang yang tahu kemampuan aslinya, menjadi Gomu Gomu no Mi, agar tidak mengetahui terkait Nika yang ada dari buah iblis tersebut. Ingat ya, walau Nika dihilangkan tetapi masih banyak orang yang tahu tentang hal Nika ini, yang intinya selama 800 tahun buah ini tidak pernah sampai ke tangan dari pemerintah dunia, yang menurut saya tentu saja tidak berarti buah iblis ini tidak pernah dimakan oleh siapapun selama 800 tahun lamanya. Dimana satu yang terkonfirmasi hanya saja tidak pernah awakening selama 800 tahun, tetapi untuk dimakan bisa saja dimakan oleh banyak orang selama timeline tersebut. Dan sangat masuk akal juga bagi Rocks yang tahu tentang hal tabu di dunia ini, dia pun berlayar dan mencari menemukan buah iblis ini. Dimana bukti kuat lain bisa kita lihat dari Jolly Roger yang dia miliki, yang juga kemunculannya di chapter terbaru yaitu 1145. Nah, kalau kita lihat dari bajak laut Rocks ini, kita bisa melihatkan terdapat api dan tanduk yang ada di tengkoraknya. Sebuah simbolis yang tentu saja dari bentukan iblis, yang bukan gak sangat masuk akal juga karena Rocks juga seorang Klandi yang disebut sebagai Demons atau Devil karena musuh dari para Tenryubito yang mengaku dirinya sebagai dewa. Nah, mari kita lihat bagian apinya seperti apa, yang bukankah sangat mencurigakan sekali. Dimana bagian yang kanan ini sangat mirip sekali dengan bentukan dari rambut Luffy ketika berada di mode Gear 5-nya. Ini pula rambut yang sama yang dimiliki oleh Joy Boy dan Nika. Dan Rocks dia menggunakan itu untuk menjadi simbol dirinya alias Jolly Roger yang dia miliki. Dimana bukankah Loki juga menunjukkan hal sangat menarik di chapter 1145 kemarin, kalau Rocks the Shebek, seorang bajak laut sangat terkenal, pergi ke Elbaf sebelum insiden dari God Valley, yang kemungkinan besar dia datang sana karena sebuah misi. Toh bukankah dia sendiri pun bilang kepada Loki kalau dia tidak punya waktu untuk mengurusi bocah seperti dirinya. Yang Loki sendiri pun berkata kalau dia mengidolakan Rocks sama seperti Luffy mengidolakan Shanks, yang mungkin hal ini nantinya akan berhubungan dengan Sun God yang selalu Loki katakan berkali-kali, atau ya setidaknya itulah yang Loki pikirkan. Karena lagi-lagi coba pikirkan nih, apa yang Rocks lakukan di pulau seperti Elbaf, karena sejauh kita tahu dia tidak punya kru dari raksasa dan sepertinya bukan untuk
untuk merekrut siapa-siapa juga. Yang kecuali dia melakukan hal-hal di balik bayangan bersama mungkin sang raja yang kita ketahui alias King Harald ini sendiri. Yang menurut saya pasti akan ada hubungan dengan the true history atau sejarah utamanya adalah Void Century ini. Karena bukankah baru beberapa chapter saja kita berada di Elbaf, namun kita sudah disuguhkan banyak sekali tentang insiden besar seperti Void Century lah, kisah tentang Nika, Mural Peace, dan bahkan lab mencurigakan yang ada di negeri Elbaf ini, yang mungkin itu adalah ketika masa Nika awal banget. Karena bukankah Vegapunk alias Lid berkata kalau gedung ini minimal sudah ada 3.000 tahun lamanya. Ya lagi-lagi ini adalah timeline ketiga terpanjang yang kita ketahui di serial One Piece ini. Yang pertama adalah The Tree of Knowledge yang ada di Ohara dan dikatakan ini 5.000 tahun untuk umurnya. Lalu yang kedua, Istana Alubarna dari Alabasta yang dikatakan umurnya 4.000 tahun, dan sekarang 3.000 tahun adalah kastil yang ada di Pulau Elbaf ini. Nah, di mana Sun God palsu dari Loki pula menjadi salah seorang yang memuja Rox tersebut, yang bisa saja narasi ini sengaja udah bikin di mana Loki melihat Rox sebagai sosok Sun God yang sebenarnya. Dan apakah alasannya? Karena ternyata Rox lah yang memiliki tubuh seperti karet yang semua orang tahu dari penampilan Nika. Makanya Loki pun pada akhirnya bisa berpikir demikian. Namun yang jadi pertanyaan adalah Rox tahu dia punya tubuh karet dan akan berubah menjadi Nika jika bisa mengawakeningkan. Namun kenapa dia tidak bisa melakukan hal tersebut? Yang lagi-lagi jangan lupa ya, premis kita yang sama adalah Nika belum awakening selama 800 tahun, dan itu adalah hal yang valid. Dan jika Rox berhasil berubah, dia tinggal milih nih, apakah akan menyelamatkan dunia atau liberating, atau bahkan dia akan menghancurkan alias menjadi The Destroyer. Yang bukankah ini sangat nyambung sekali dengan dualisme Nika yang berkali-kali pernah kita bahas juga. Tapi kenapa Rox tidak bisa mengawakeningkan buah iblis tersebut? Mungkin karena hasratnya atau impiannya dengan menguasai dan menjadi seorang raja yang kita tahu itu bukanlah sifat asli dari Nika yang disebut sebagai liberation atau kebebasan. Yang hal inilah yang membuat pikiran dari si iblis buah iblis tersebut dan Rox berbeda, yang pada akhirnya mereka tidak bisa berasimilasi dan menciptakan sebuah awakening yang dia inginkan. Yang akhirnya ini pun berhubungan dengan insiden God Valley, dan Rox harus kalah dalam tanda kutip di tangan Garp dan Roger, yang untuk hal ini pun kita masih belum tahu lengkapnya seperti apa. Saya punya feeling kalau Rox justru yang banyak menyelamatkan budak di Pulau God Valley tersebut, dan lawan tentu saja mereka-mereka para God Snake. Jangan lupa juga seperti kata-kata Loki di chapter 1145 lalu, dia berkata kalau King of the World inilah yang pada akhirnya akan berurusan dengan God Snake, dan bukankah itu impian dari Rox ini sendiri? Ya mungkin Rox mungkin menyelamatkan dirinya agar diserang oleh para God Snake, yang pada akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri, yang untuk hal ini pun nanti akan sedikit kita bahas dan berhubungan dengan Goldie Roger. Dimana di insiden terakhir itu Rox pada akhirnya mewariskan misi pencarian Poneglyph kepada Roger, yang benar walau mereka sering berselisih, tetapi terlihat kalau mereka saling percaya satu sama lain, sama seperti Roger dan juga Shirohige. Karena menariknya, sadar atau tidak, 38 tahun yang lalu adalah insiden dari God Valley, dan tepat 1 tahun sebelumnya, kru dari Roger sudah sampai ke pulau terakhir alias Lothar, namun kemungkinan mereka masih bingung yang akhirnya baru beraksi beberapa tahun setelah insiden God Valley, yang bisa saja dari situ Rox menceritakan kalau masih ada pulau terakhir yang bernama Lothar yang akan mengungkap sejarah dunia ini, dan itu pun Roger dapatkan dari rivalnya ini. Karena itu bukankah pada akhirnya Roger butuh 13 tahun setelahnya atau 25 tahun yang lalu untuk sampai ke pulau dari Lothar? Yang benar saya rasa semua hal itu ada hubungan dengan Rox yang disebut-sebut tahu hal tabu, dan bukankah menariknya Roger sejauh ini tidak pernah diincar oleh pemerintah dunia, karena lagi-lagi yang orang tahu cuma Roger adalah sosok yang sangat kuat dan tidak berurusan dengan hal-hal tabu di dunia One Piece ini. Makanya lagi-lagi dia tidak separah Rox dan tidak sampai dihilangkan untuk keberadaannya. Nah, lalu mungkin ada hal tambahan lain nih yang menarik dan bisa menjadi counterpoint dari kata-kata kita sebelumnya. Jika Rox memiliki buah iblis karet dan orang yang tahu tentu saja jika dia adalah krunya, yaitu Kaido. Ya benar, kalian mungkin berpikir, lah bang, kalau Rox makan buah iblis karet, masa Kaido nggak tahu sih? Selaku kru dan juga sangat mengidolakan Rox ini, ketika Kaido melawan Luffy dan melihatkan kemampuan Gomu-Gomu atau karetnya ini. Oke, menariknya ini juga sebenarnya pernah jadi bahasan Megatori kita yang sangat panjang di satu video channel Filmi setelah arc dari Wano selesai, tetapi kita akan coba bahas ringkas sedikit di video ini. Dimana dalam kata lain, Kaido lah yang membantu Luffy untuk menjadi seorang Joy Boy. Yang kurang lebih seperti ini nih untuk plotnya, dimana Kaido dia salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang Joy Boy. Dia bahkan berbicara kepada King kalau dialah orang yang selama ini ditunggu oleh King tersebut. Dimana ini sebenarnya menjadi banyak
banyak miskonsepsi juga nih untuk pemahamannya, terutama yang paling jelas adalah di bagian manga. Kalau bukan Kaido yang berbicara ke King tentang Joy Boy, tetapi King sudah tahu tentang Joy Boy lebih dulu, dan King yang merasa kalau Kaido adalah seorang Joy Boy ini. Yang lagi kita bicarakan di masa lalu ketika King masih mempercayai Kaido. Dan untuk Kaido tahu dari mana tentang Joy Boy ini, saya rasa Kaido sendiri tahu hal tersebut tentu saja dari mantan kaptennya yaitu Rocks ini sendiri, dan itu pula menjadi alasan kenapa Kaido tahu kalau King memiliki kemampuan dari ras Lunarian yang seharusnya sudah dipunahkan oleh pemerintah dunia. Atau bukankah Lunarian banyak berhubungan dengan kisah dari Nika dan juga Joy Boy? Nah, yang awalnya Kaido berpikir kalau kaptennya Rocks lah seorang Joy Boy itu sendiri, yang pada akhirnya ternyata kaptennya gagal dan dialah yang bertekad untuk meneruskan hasrat Joy Boy ini. Makanya harapan Kaido kepada Luffy cukup hancurkan saat Kaido mengalahkannya dan membuat Luffy terjatuh ke laut sambil berkata, "Kupikir kau adalah Joy Boy." Serta juga ada beberapa kata menarik terkait Kaido yang berkata, "Gomu-gomu no apa?" Yang rasanya dari situ Kaido sudah tahu tentang kemampuan dari Luffy ini, dan dari situlah Kaido mengingat kemampuan dari kaptennya alias Rocks the Shebek ini sendiri. Dimana poin lanjutnya adalah ketika Luffy berubah ke mode Gear 4, di situ Kaido berkata kalau ini bukanlah sifat asli dari karet karena bisa mantul-mantul. Makanya sering kita sebutkan kalau Gear 4 ini titik poin sebelum mencapai puncaknya di mode Liga asli yang Luffy sebut sebagai Gear 5-nya. Makanya hal ini pula berkali-kali saya katakan di duel di antara mereka. Kalau duel Luffy versus Kaido, terutama di mode Gear 5, ada yang sadar atau tidak kalau Kaido sebenarnya masih unggul dari Luffy. Ketika Kaido masuk ke mode Hybrid versi 2 yang sangat serem ini, Luffy bahkan belum pernah bisa menandingi dari kecepatan lah, adu kekuatan, dan sebagainya. Luffy hanya menang kepada Kaido karena Kaido sendiri kembali ke mode naga walau dilapisi oleh api saja, dan Luffy tidak pernah menang di hadapan mode Hybrid versi 2 dari Kaido ini. Yang bahkan kata-kata terakhirnya pun sangat menarik sekali. "Hey King, kau tahu siapa Joy Boy ini? Dia adalah orang yang akan mengalahkanku nanti." Dan poin sebelumnya juga adalah ketika Luffy berkata dia ingin membebaskan orang dan membuat teman-temannya bisa makan sepuasnya. Liberating, sebuah konsep yang menjadi alasan Kaido membangun utopia untuk menghajar para dewa-dewa Tenryubito agar mereka bisa merasakan rasa yang sama seperti yang dirasakan oleh manusia-manusia yang ada di bawah. Makanya Kaido sangat menginginkan perang yang besar agar para dewa bisa merasakan susahnya menjadi manusia yang ada di bagian bawah tersebut. Ya, walau balik lagi Kaido memimpin dengan ancaman di Wano Kuni, tetapi saudara kalian, kalau banyaknya itu adalah ulah dari si bangsat Orochi. Makanya kita dikasih dua pemimpin kan di satu arc ini, Kaido yang menguasai dalam bayangan dan Orochi yang berlaku kejam, karena yang lagi-lagi menurut saya itu adalah salah satu alasan yang sangat masuk akal karena dirinya selaku Kurozumi yang memiliki masa lalu kelam. Jadi semua penculikan, semua apapun itu, utamanya adalah kejahatan dari Orochi dan dikatalis dengan kemampuan atau power yang dimiliki oleh Kaido. Makanya Kaido pun meresponkan Orochi dengan bilang kalau dia ini orang yang sangat gila, yang bahkan ketika Orochi tidak dibutuhkan, Kaido langsung menghajarnya begitu saja karena Kaido tahu Orochi ini hanya sebagai alat yang dia miliki. Dan beberapa hal tambahan lain juga ketika Kaido melihat Luffy sebagai sosok yang bisa melampauinya, di situ kita melihat Roger, Shanks, dan bahkan Rocks ini sendiri. Yang menariknya bahkan Angkatan Laut sendiri pun berkatakan alasan Wano Kuni aman selama ini karena ada Kaido yang membuat mereka tidak berani pergi ke pulau tersebut, yang bukankah ini sangat menarik sekali. Lanjut, mungkin juga nih ada yang akan bilang, "Bang, tapi menurut saya banyak sekali nih bukti lain kalau Rocks ini makan Yami Yami Nomi dan bukan buah iblis Nika." Ya benar, lagi-lagi ini poin yang sangat valid dan sangat menarik, makanya akan coba kita bahas juga di video ini. Yang sebenarnya untuk teori ini sudah ada sejak lama sekali nih, sejak pertama kali nama Rocks the Shebek disebutkan, yang tentu saja hal yang berhubungannya langsung dengan sang Yonkou Marshal DTS, dimana ini adalah orang pertama yang kita tahu sepertinya hidup dengan tekad yang sama dengan Rocks tentu saja selain Loki yang baru saja kita ketahui. Dimana Teach sendiri selain nama kapalnya adalah Saber of Shebek, dia sekarang menjadi penguasa di Hachinosu, tempat Rocks hidup sebelumnya. Lalu ini juga nih hanya sedikit orang yang secara langsung berani menjelaskan mimpinya untuk menguasai dunia, tepat seperti kata-kata Van Augur dan Devon kepada petingginya langsung, yaitu Gorosei Saturn. Yang tidak hanya itu, Teach ingin menjadi seorang raja dari Hachinosu yang pasti tujuannya adalah untuk ikut referee dan menjadikan dirinya raja dari dunia ini alias King of the World, yang juga diinginkan oleh Rocks tersebut. Apa kira-kira yang menyebabkan Teach
Iblis bisa seambisius itu. Yang lagi-lagi hal ini pun bermula sejak dia membunuh nakamanya alias Tats dan memakan buah iblis dari Yami Yami Nomi. Yang kalau kita lihat walau dia sudah berpetualang cukup lama di kapal Shirohige, yang berarti kurang lebih sekitar 26 tahunan lah, tetapi pamornya naik sangat cepat dalam waktu 2 tahun terakhir. Yang bukankah persis sekali seperti kapten kita yaitu Luffy yang hanya dalam 2 tahun juga bisa seterkenal sekarang. Dengan memakan Yami Yami Nomi, dia menjadi sangat pede sekali dengan kekuatannya dan hal ini pun ditingkatkan ketika dia memiliki kemampuan dari gura-gura Nomi Shirohige dan mengklaim kalau saat itu adalah era dari dirinya. Yang kalau kalian sadar jika Teach ini memiliki kemampuan dari Rocks dan juga Shirohige, yang bukankah ini adalah duo dari bajak laut Rocks yang terlihat mereka ini sering bersama yang bahkan di chapter terbaru juga. Jadi apakah dua kekuatan ini ada di satu orang alias Teach tersebut yang bukankah ini akan menjadi sangat gila? Ya kita nggak akan bahas lengkap tentang Kurohige di sini karena ini bukan video tentang dirinya. Tapi satu yang penting adalah kalau kalian sadar isi dari kru Rocks ini bukankah banyak sekali berisi pengguna buah iblis yang luar biasa. Ya tadilah seperti Shirohige, Big Mom, Shiki dan yang lainnya. Dan untuk Kaido memang masih belum sih ketika berada di krunya tersebut karena dia mendapatkannya setelah insiden dari God Valley. Tetapi hal tersebut bukankah sangat persis sekali seperti bagaimana Teach dengan bajak laut yang dia miliki semuanya pengguna buah iblis yang luar biasa. Yang oke lah ini mungkin cuma spekulasi, tapi entah kenapa menurut saya idenya cukup menarik sekali, yaitu kenapa seseorang seperti Kaido, Big Mom, Shirohige, Shiki bisa berada dari kru dari Rocks tersebut karena mereka ini literally seorang Yonkou dengan kekuatannya sendiri yang luar biasa. Apakah karena Rocks punya buah iblis yang dapat menetralkan buah iblis lainnya? Makanya orang-orang ini tidak terlalu berani jika harus all out menghadapi kemampuan dari Rocks. Dan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh Yami Yami Nomi yang dapat menetralkan kemampuan buah iblis. Dan ini pula alasan kenapa Rocks pada akhirnya nanti dikalahkan oleh Garp dan juga Roger yang notabene hanya fokus ke kemampuan dari Haki saja. Ingat ini pula kata-kata Kaido kepada Luffy kalau hanya Haki lah yang berhasil menguasai dunia ini seperti gol di Roger. Karena dia melihat bagaimana buah iblis yang dimiliki kaptennya ternyata menjadi tidak berguna di hadapan Haki yang sangat kuat. Dan kalau kita kembali ke Rocks dan juga Elbaf lagi, apa yang sebenarnya dia lakukan di pulau tersebut? Yang kalau mengingat kata-kata Sengoku yang bilang tentang hal-hal tabu, bukankah cukup jelas kalau yang dimaksudkan adalah hal-hal tentang sejarah yang sebenarnya. Dan hal itu bisa kita dapatkan di Elbaf ini yang menjadi tujuan Rocks pasti untuk pergi ke situ. Dimana satu hal penting yang kita dapatkan adalah di Elbaf terdapat mural piece yang kita bahas hampir satu video 40 menit sendiri yang bisa kalian tonton nanti di video ini. Ya benar, kita mendapatkan ada monster besar raksasa yang muncul juga sebutan para dewa-dewa seperti Earth God, Sun God, dan yang lain-lainnya. Nah bagaimana jika kita gabungkan kedua hal tadi, matahari dari Nika dan kegelapan dari Yami Yami Nomi, sesuatu yang hanya dimiliki oleh iblis tingkat tinggi, dan apakah itu adalah Satan ini sendiri dengan berbagai hal tentang demon, ritual iblis yang udah tunjukkan kepada kita beberapa chapter terakhir. Bukankah hal ini menjadi terkesan sangat-sangat masuk akal sekali yang nantinya akan menyimpulkan duel antara surga dan neraka yang akan menjadi plot yang kemungkinan Oda temakan untuk penghujung serial One Piece ini. Yang lagi-lagi kalau kita kembali ke awal, kita sempat membahaskan tentang Jolly Roger dari Rocks tersebut, dan dia memiliki tanduk juga dengan bentukan api dan sebelahnya berbentukan berbeda, yang bukankah itu seakan-akan membuktikan kalau Rocks ini adalah raja iblis itu sendiri. Yang bukankah hal ini pun cukup serupa dengan tujuan dari Rocks untuk menguasai dunia dan menjadi seorang raja, tepat seperti keinginan sebenarnya dari iblis yang kita baca di berbagai kitab suci. Yang apakah jangan-jangan itu adalah kemampuan utama dari Rocks terkait buah iblis luar biasa yang dikombin dari kedua buah iblis yang luar biasa tersebut. Nah kalau lagi-lagi misalkan kekuatan Rocks hanya fokus di Haki saja, yang sejujurnya buat saya itu pun sangat tidak masalah sekali, karena video ini lebih menjurus ke arah bagaimana jika alasan Rocks pergi ke Elbaf dan bisa membuat Loki yang notabene asli Elbaf menjadi sosok yang mengidolakannya, dan yang berkali-kali pula dia katakan tentang Sun God Nika yang akan menghancurkan dunia. Semua ini menjadi sangat menarik karena Rocks yang berhubungan dengan God Valley, dan God Valley berhubungan dengan Gorosei, God Naik perbudakan, buah iblis legendaris dan sebagainya, yang ternyata berhubungan juga dengan
Elbaf yang disebutkan ada buah iblis legendaris juga. Yang entah nih berapa lama lagi Oda bakal menahan untuk menceritakan kisah tentang satu karakter luar biasa alias Rox the Shebek ini. Yang tapi nih menurut kalian, apakah Rox adalah pengguna haki murni atau pengguna buah iblis luar biasa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi itulah satu video yang sejujurnya cukup panjang kali ini tentang pembahasan Rox the Shebek. Dan kebetulan juga saya ada juga kaos dari Rox Shebek ini dengan desain yang sangat simpel. Nanti untuk linknya akan saya simpan juga seperti biasa di link Roda. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah film pamit and I'll see you guys next time.